Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta berkahnya kepada kita umat Islam. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad awhayna ilaika wa ilad dina min qabil in asrak la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentukanlah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Sikap ikhlas, sikap yang sangat penting, sebab hal tersebut akan menjaga kita dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terbiasa ikhlas, kita tidak akan menjadi orang yang ria atau sombong, karena sombong merupakan sifat syaitan. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Ketika nasi dikunyah akan terasa tergigit kerikil dan batu kecil. Biasanya kalau kurang bersih dicuci, ada batu kecil, kurang enak rasanya untuk dimakan, ada yang mengganjal. Demikianlah keikhlasan menyebabkan beramalan menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan riya akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak melandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sikap riya atau sombong supaya mendapat pujian dari orang lain. Hal ini dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Hadirin rahimakumullah. Menurut bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan menurut istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah dalam beramal tanpa menyekutukan dengan yang lain. Oleh karena itu, bagi seorang muslim sejati, makna ikhlas adalah ketika ia mengarahkan seluruh perkataannya, perbuatannya, dan jihadnya hanya untuk Allah, mengharapkan ridhonya. Kebaikan pahalanya tanpa melihat pada kekayaan dunia, tampilan, kedudukan, kemajuan, dan kemunduran. Dengan demikian, muslim tersebut tentara fikrah dan akidah, bukan tentara dunia dan kepentingan. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikianlah itulah diperhatikan kepadaku. Dan yang berkarakter seperti itulah mempunyai semboyan Allah wahiduna, yang artinya Allah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukannya dengan ikhlas dan mengharapkan ridha Allah. Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seseorang di sekitarnya dan temannya. Wahai Abu Musa, jika engkau berjihad dengan sebenar-benarnya dan kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridha, maka itu akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niat karena Allah Azza wa Jalla. Karena itu tidak heran jika Ibnu Qayyim memberi perumpamaan seperti amal tanpa ikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong kerikil pasir, memberatkan tapi tidak memanfaatkan. Dalam kesempatan lain beliau berkata, jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta Alkitab, ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa ikhlasan, maka mungkin Allah mencela orang-orang munafik. Dari beberapa contoh hadis di atas menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah. Karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun beberapa ciri-ciri orang yang ikhlas, yaitu: 1. Menyempurnakan ibadahnya meskipun dalam keadaan sendiri. Orang yang ikhlas beribadah kepada Allah secara pribadi akan sama dengan ibadah yang ia lakukan ketika di depan orang. Tidak suka dipuji, karena hubungan kuat dengan Allah. Dia takut dipuji, jangan sampai membuat Allah tidak senang, atau jangan sampai dia menjadi sombong. Mendengar nasihat, orang-orang yang ikhlas tidak pernah mengabaikan nasihat, tidak peduli siapa yang menasihati. Orang yang ikhlas akan mengambil setiap kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, tidak berambisi menjadi pemimpin. Anda akan selalu menemukan orang yang tulus, tenang, dan pendiam. Dia lebih suka dipilih daripada mencalonkan dirinya untuk posisi tertinggi. Orang-orang ikhlas selalu sibuk memikirkan bagaimana memperbaiki diri dan berhenti melakukan dosa. Dia lebih suka memberikan amal secara rahasia. 7. Orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat ketika tidak ada lagi naungan yang adil. Seorang pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya melekat pada masjid, 2 orang yang mencintai dan saling bertemu dan berangkat satu sama yang lain. Seorang pria yang digoda wanita cantik untuk hubungan terlarang, tetapi dia menolak dan sangat menolak tawaran ini dengan mengatakan, aku takut kepada Allah. Seorang yang memberikan sedekah dan menyembunyikan sehingga tangan kirinya dia tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya. Dan seorang yang beribadah dengan Allah sendirian hingga meneteskan air mata. Dan ada pun macam-macam ikhlas. Sikap ikhlas dapat dibedakan berdasarkan tingkatnya. Adapun tingkat ikhlas antara lain adalah sebagai berikut. Ikhlas mutabdi, yaitu orang yang beramal karena Allah, tetapi di dalam hatinya terbesit keinginan pada dunia. Ibadahnya dilakukan hanya untuk menghilangkan kesulitan dan kebingungan. Ia melaksanakan sholat, tahajud, dan bersedekah hanya karena ingin usahanya berhasil. Ciri orang yang mubtadi bisa terlihat dari cara dia beribadah. Orang yang hanya beribadah ketika dia sedang butuh, biasanya ia tidak akan istiqomah. Ia beribadah ketika ada kebutuhannya. Jika kebutuhannya sudah terpenuhi,
ibadahnya pun akan berhenti. Yang kedua, ikhlas abid, yaitu orang yang beramal karena Allah dan hatinya bersih dari riya serta keinginan dunia. Ibadahnya dilakukan hanya karena Allah dan demi meraih kebahagiaan akhirat, menggapai surga atau neraka dengan dibarengi keyakinan bahwa amal ini bisa menyelamatkan dirinya dari siksaan api neraka. Yang ketiga, ikhlas muhib, yaitu orang yang beribadah hanya karena Allah, bukan ingin surga atau takut neraka. Semua dilakukan karena bakti dan memenuhi perintahnya dan mengagungkannya, yaitu Allah SWT. Yang keempat, ikhlas arif, yaitu orang yang dalam ibadah memiliki perasaan bahwa ia digerakkan oleh Allah SWT. Ia merasa bahwa yang beribadah itu bukanlah dirinya. Ia hanya menyaksikan ia sedang digerakkan Allah karena memiliki keyakinan bahwa tidak memiliki daya dan upaya melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Semuanya berjalan atas kehendak Allah. Dan yang terakhir, manfaat dan keutamaan ikhlas adalah: satu, membuat itu menjadi tenang dan tentram, seperti tidak memiliki beban dunia. Yang kedua, amal ibadahnya akan diterima oleh Allah SWT. Yang ketiga, dibukanya pintu rahmat, ampunan, dan dihapuskan dosa serta dijauhkan dari api neraka. Yang keempat, diangkat derajatnya dan martabatnya oleh Allah SWT. Yang kelima, doa kita akan diijabah oleh Allah SWT. Yang keenam, dekat dengan pertolongan Allah. Yang ketujuh, mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Yang kedelapan, akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Yang kesembilan, Allah SWT akan memberi hidayah, petunjuk, sehingga tidak tersesat ke jalan yang salah. Yang ke-10, Allah akan membangun sebuah rumah untuk orang-orang yang ikhlas dan membangun masjid. Yang ke-11, mudah dalam memanfaatkan kesalahan orang lain. Yang ke-12, dapat memiliki sifat zuhud, yaitu menerima dengan apa adanya yang diberikan oleh Allah SWT. Lupakan semua urusan duniawi, kita hanya tertuju pada Allah SWT. Jangan munculkan rasa riya atau sombong di dalam diri kita karena kita tidak berdaya di hadapan Allah SWT. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita yang sedang menyaksikan kita. Insya Allah dengan cara di atas Anda dapat mencapai ikhlas. Dan jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah agar kita dapat beribadah secara ikhlas, sebagaimana doa Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la illam yahdini rabbi la kunanna minal qaumil sholihin. Sesungguhnya jika Rabbku tidak memberikan hidayah kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Quran surat Al-An'am ayat 77. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.